Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Keagungan sebagai anak-anak Allah. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 2, firman Tuhan mengatakan, "Saudara-saudara yang kukasihi, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi seperti apa keadaan kita nanti belumlah tampak. Namun kita tahu bahwa ketika Ia datang, kita akan menjadi seperti Dia, karena kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya." Ayat ini menyiratkan bahwa sebagai orang percaya, kita adalah anak-anak Allah, namun belum berkeadaan seperti Yesus. Coba kita perhatikan kalimat, kita akan menjadi sama dengan Dia. Ini merupakan suatu hal yang sulit dibayangkan, menjadi serupa Yesus, menjadi sama dengan Yesus. Betapa agungnya kehidupan seperti itu, dan pasti tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga. Apakah itu kelimpahan harta, kehormatan sebagai pejabat, penampilan cantik atau ganteng, perhiasan yang dikenakan, gelar akademis, popularitas, dan lain sebagainya. Tidak ada yang bisa menandingi keagungan kita kelak sebagai anak-anak Allah. Allah memiliki keagungan yang tiada tara dalam segala aspek. Kalau kita menjadi anak-anak Allah, tentu keadaan kita pun akan menjadi agung. Pengharapan inilah yang membuat orang percaya pada gereja mula-mula rela kehilangan apapun demi pengiringannya kepada Tuhan. Masalahnya, keagungan sebagai anak-anak Allah bukan sesuatu yang otomatis, tapi harus diperjuangkan. Ini sama dengan kodrat ilahi yang juga tidak otomatis dimiliki orang Kristen. Berkodrat ilahi itu harus melalui perjuangan. Hal yang sama juga bahwa seorang Kristen tidak otomatis bisa lahir baru, kecuali melalui suatu perjuangan. Maka Tuhan Yesus berkata kepada Nikodemus bahwa ia harus dilahirkan baru. Yohanes 3 ayat 7 berkata, "Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Teks aslinya, kata dilahirkan adalah genetenai, yang mana mengandung unsur perintah atau panggilan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus menyatakan bahwa untuk dapat diselamatkan, seseorang harus berjuang masuk jalan sempit. Lukas 13 ayat 22 sampai 24. Banyak orang tidak berjuang secara memadai, sehingga sampai mati
sebenarnya tidak pernah mengalami kelahiran baru. Aktivitas keagamaannya memang bisa membuat seseorang menjadi baik, santun, bermoral, atau tampak saleh, tetapi sebenarnya belum pernah mengalami kelahiran baru. Sebab mengalami kelahiran baru itu bukan sekedar menjadi baik, santun, atau bermoral, tapi menjadi sempurna dalam standarnya Bapa atau menjadi serupa Yesus. Jujur, ini jarang diajarkan dan dianjurkan, sehingga banyak orang Kristen tidak berusaha secara memadai untuk mengalami kelahiran baru. Padahal, agar mengalami kelahiran baru atau agar memperoleh keselamatan, seseorang harus kehilangan segala sesuatu. Keselamatan adalah proses di mana setiap individu memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus untuk mengalami perubahan kodrat, menemukan kemuliaan Allah yang hilang, atau menemukan keagungan sebagai anak-anak Allah. Orang percaya pada zaman gereja mula-mula harus menebus keselamatan yang disediakan gratis dengan nyawa mereka. Demikian pula dengan Paulus mengambil kasih karunia dengan melepaskan segala miliknya. Filipi 3 ayat 8-13. Jadi selalu ada proses barter. Orang yang menyadari keagungan Tuhan akan mengasihi Dia dan tidak akan rela kehilangan Dia, tidak akan menukar hak kesulungan sebagai anak-anak Allah dengan sepiring makanan. Ibrani 12 ayat 16. Sebaliknya, orang yang mata hati dan pengertiannya tertutup terhadap keagungan Tuhan tidak mungkin bersedia belajar seperti Tuhan Yesus yang meninggalkan segala sesuatu. Inilah kesediaan untuk dididik oleh Bapa. Ibrani 12 ayat 2-5. Sesungguhnya inilah perlombaan yang disediakan bagi kita. Orang yang tidak mengikuti perlombaan ini adalah orang-orang yang menukar hak kesulungannya dengan sepiring makanan. Ibrani 12 ayat 16. Suatu hari nanti kita dapat menyaksikan betapa hebat dan tidak terucapkannya keindahan kehidupan sebagai anak-anak Allah. Kalau kita sekarang tahu akan keindahan itu dan bersedia mempercayainya, kita akan rela berbuat segala sesuatu, apapun demi dapat menjadi anak-anak Allah berstandar Yesus. Oleh sebab itu, saudara, kita harus rela meninggalkan dunia. Hal ini sama dengan tindakan Tuhan Yesus yang mengosongkan dirinya. Semua orang yang mengikut Yesus harus meninggalkan dunia ini. Meninggalkan dunia bukan berarti tidak lagi ada di dunia. Bukan. Kita masih tinggal di dunia, tetapi dengan cara hidup yang baru
seperti yang dikenakan oleh Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.